Iya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab haram atau larangan melakukan kezaliman dan perintah untuk menolaknya, bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan kezaliman kepada orang lain, melakukan kezaliman dalam harga diri atau merusak harga diri orang lain, contohnya menjelekkan, menghina, atau memfitnah orang lain, atau merusak hartanya orang lain, maka perintah Nabi untuk minta halal, artinya minta maaf atas perbuatannya itu. Kalau sudah minta maaf, dimaafkan, selesai. Artinya urusannya sesama anak Adam selesai. Tapi tetap yang dizolimi nanti di akhirat itu menang. Umpama tidak memaafkan, maka tidak selesai. Tetap yang dizolimi itu menang. Mau memaafkan atau tidak, yang dizolimi itu tetap menang nanti di akhirat. Yang zolim mau dimaafkan atau tidak, tetap kalah posisinya. Makanya tidak usah membuat harga diri orang lain itu rusak, mempermalukan orang lain. Kalau orang Madura itu sering kita dengar petodus bingko, petodus ya. Ngomong begitu itu bahaya ya. Bahaya bagi rekening atau saldo pahala kita nanti di akhirat, bisa jadi berkurang banyak. Nah, makanya diam saja wes, tidak usah ada kata-kata mau saya permalukan nanti di banyak orang. Tidak usah, diam saja. Nah, ini namanya kita ini hati-hati. Kalau pahala kita tidak punya, maka dosanya yang dizalimi dipindah, ditransfer. Jadi kalau di dunia itu rekeningnya itu yang dibutuhkan adalah rekening uang. Tapi kalau di akhirat rekeningnya yang dibutuhkan adalah rekening pahala. Nah, kita punya saldo berapa nanti di akhirat? Cukupkah untuk menghadap kepada Allah? Nah, itu nanti. Cukupkah saldo pahala kita ini untuk bisa melewati api neraka? Makanya tidak usah ini wes, biasa aja. Umpama sampai dizolimi, umpama sampai dizolimi, biarkan saja, biarkan urusan Allah yang ngurus itu. Kita tidak usah sibuk, kepo, rempong umpamanya dengan kezoliman orang lain. Biarkan saja, dijelek-jelekan umpamanya, dizolimi, dihina, tongkeng, biarkan saja. Anggaplah itu ceperan pahala yang besar itu. Biarkan saja, ada nanti ya, pahalanya bisa habis. Hadis yang ke-9, wa an Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, orang Islam itu orang yang selamat dirinya, orang lain itu selamat dari dirinya, baik dari lisannya dan tangannya. Kalau zaman sekarang ini memang yang banyak bergerak ini urusan selamat dan tidak adalah diantaranya adalah jari-jari, karena berhubungan dengan HP ya, nge-share atau membagikan sesuatu yang baik maka akan mengalirkan pahala. Jika kita menge-share atau membagikan
sesuatu yang jelek, menjelek-jelekan orang lain umpamanya, maka di situ jari-jari kita akan menjadi jari-jari penghasil dosa. Mata juga iya, sama ya, sama. Jadi di sini orang Islam yang benar itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya dan tangannya untuk tidak mengganggu orang lain. Jadi orang Islam itu seperti itu. Kalau orang Islam tidak seperti ini, berarti dia ngaku-ngaku Islam, sebenarnya yang dia masih banyak penyakitnya. Islam tapi banyak penyakitnya. Gini ya apa? Tidak sehat. Paling tidak hatinya tidak sehat. Sebab kalau mulutnya baik, tangannya baik, itu bisa dipastikan hatinya baik. Tapi kalau sudah hatinya tidak baik, pasti keluar dari mulutnya itu juga tidak baik. Dengerin guys, orang kalau sudah mulutnya itu sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu pasti hatinya kotor, banyak penyakitnya. Walaupun setiap hari umpamanya songkoan, sarungan, kerudungan dan lain sebagainya, tetap ya hatinya berarti bosok ya, hati ini bosok. Dan ibadah yang paling baik itu adalah menjaga hati dari penyakit bosok ya. Percuma kita banyak wiritan tapi hatinya bosok, buat apa ya, tekor itu. Mendingan tidak banyak wiritan tapi hatinya baik. Atau yang lebih baik lagi, hatinya baik, wiritannya banyak. Wiritan banyak, sodako banyak, tapi menyakitkan ya. Ya bisa jadi tekor itu, pahalanya hilang ya. Habis. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hijrah yang benar itu adalah hijrah dari perbuatan yang haram. Yang dulunya banyak dosanya sekarang berkurang. Yang dulunya lisannya itu sembarangan kalau ngomong, sekarang mulai dijaga. Itu namanya hijrah. Bukan hijrah rumahnya pindah dari perumahan ke perkampungan lain. Bukan itu yang dimaksud hijrah dalam Islam. Tapi hijrah yang benar adalah menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah, itulah hijrah yang sebenarnya. Hijrah, kalau zaman sekarang bilangnya hijrah. Dulu tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Dulu sering pakai ketat-ketat, umpamanya sekarang berhenti. Karena apa? Karena sudah tua umpamanya. Buat apa pakai ketat-ketat? Sudah tua pakai ketat-ketat, pakai bengis, pakai lipstick, situ sebarang badah, wes ya. Kalau saya pribadi itu melihatnya jijik malahan ya. Jijik ya, orang tua pakai lipstick, dilengkapi ini dan itu. Saya pribadi tidak tahu yang lain ya, apa masih suka. Kalau saya kayaknya jijik ya. Sudah agak menarik lagi ya. Makanya tidak usah macam-macam lah, biasa aja wis. Yang ke-10 wa anhu, dari Abdullah juga radhiyallahu anhu qala kana ala saqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkirah. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada orang yang membawa harta bendanya Nabi, orang itu bernama Kirkirah. Famata, kemudian Kirkirah ini mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah mengatakan huwa finnar, orang ini yang bernama Kirkirah ini masuk neraka. Penasaran para sahabat. Fadhahabu yanzuru ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha, rawahul Bukhari. Nah, karena penasaran para sahabat ini datang. Kirkirah katanya masuk neraka kata Rasulullah. Datang ke rumahnya Kirkirah, ternyata Kirkirah ini ngentit hartanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngentit
di sini adalah baju lorek, anggaplah baju batik. Jadi ngentit yang dititipkan kepada kira-kira ini ternyata diambil tanpa izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati, jangan biasa ngentitan ya. Kalau umpama ada hajatan di mana saja, tidak usah ngentitan ya. Ini Rasulullah mengatakan famata, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam huwa finnar, dia masuk neraka. Atau ada orang mati, orang meninggal dunia, tahu-tahu hartanya, bajunya, yang lain itu diambil ya. Ingat, hati-hati di sini di zamannya Rasulullah langsung mengatakan dia masuk neraka. Mumpung belum mati ya kembalikan, kembalikan ya belum mati. Nah, ini kan sudah mati. Ya seperti di hajatan ngentit kue lah, ngentit makanan lah dan lain sebagainya. Atau yang lain ngentit apa wis pokoknya ngentit lah, pokoknya enggak boleh ya. Finnar rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Bisa juga ngentit semen ya, umpamanya jadi ketua pembangunan ngentit semen, ngentit batu, umpamanya ngentit aspal ya, sama saja, apa saja wis pokoknya urusan ngentit ini. Aspalnya dikurangi ya. Nah, kemudian membangun irigasi di sungai, umpamanya biayanya cetot ya, esonat, sama saja. Atau dapat dana dari pemerintah disunat, nah, sama saja ini ya. Kalau melihat hadis dari riwayat Bukhari ini, maka fahuwa finnar, masuk neraka. Atau bingkisan, nah, bingkisan yang seharusnya totalnya diberikan kepada rakyat itu nilainya 1 juta, ternyata yang diberikan nilainya 750. Ya ini ngentit juga, ini sama saja ya. Pokoknya urusan ngentit mengentit ini menurut hadis riwayat Bukhari urusannya ya masuk neraka. Semakin banyak ngentit semakin lama di neraka, semakin betah semakin kerasan di neraka. Enak memang ya, enak. Tapi kalau sudah di akhirat al neraka an neraka ya. Hadis yang ke-11 wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna zamana qad istadaraka ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Rasulullah bersabda, zaman ini berputar seperti halnya ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi mulai dulu zaman itu berputar ya. Artinya apa? As-sanatu ithna asyara syahron. Setiap tahun itu maksudnya berputar itu setiap tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Yang 4 ada bulan-bulan yang mulia. Salasun mutawaliyat. Yang 3 berurutan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Jadi semua bulan-bulan ini bulan-bulan mulia. Cuman yang 3 itu berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berurutan. Sedangkan Rajab ya bulan sekarang ini menjelang bulan puasa. Ini namanya perputarannya dunia mulai dulu sampai sekarang. Jadi ceritanya ini panjang. Intinya dari hadis ini adalah Rasulullah bertanya, bulan apa sekarang? Sahabat bertanya apa? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ternyata pada waktu itu adalah bulan Zulhijjah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, negara apa di sini? Nah, jawabannya para sahabat, ya Rasul dan Allah dan Rasulnya tahu, yaitu negara negara Mekah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, sekarang ini hari apa? Jawabannya yang benar pada saat itu adalah hari Zulhijjah, yaitu hari atau hari raya kurban. Nah pada saat itu Rasulullah melanjutkan sabdanya, qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Kata Rasulullah, di bulan ini, di tempat ini, di hari ini, darah kalian, harta kalian, harga diri kalian itu semuanya haram untuk diganggu, dirusak oleh orang lain. Jadi tidak boleh merusak, mengganggu
harta, darah, harga diri itu tidak boleh diganggu ya. Semuanya tidak boleh. Kalau melakukan berarti zolim. Dima'a, harta ini yang berupa apa? Yang berupa bukan harta, darah yang enggak, yang haram itu bagaimana maksudnya? Tidak boleh carok, tidak boleh saling membunuh. Harta yang haram itu bagaimana? Ya banyak harta itu. Ada tanah, ada ayam, ada rumah, ada mobil dan lain sebagainya, itu tidak boleh diganggu. Kalau diganggu, dirusak, maka kita melakukan kezaliman. Kalau harga diri bagaimana? Ya harga diri ini adalah ya harga diri, perasaan kita ini kalau merasa terganggu, dijelekkan ya juga haram hukumnya, zalim. Jadi sama ya, pokoknya tiga hal ini kalau merusak atau mengganggu tiga hal ini milik orang lain, hukumnya zalim. Makanya harga diri orang lain juga dijaga, hartanya orang lain. Kalau membuat orang lain tidak enak ya, sudah tidak usah diteruskan ya. Apakah karena harta kita, harga diri kita, atau darah kita, fisik kita. Itu kalau membuat orang lain tidak enak, tidak usah diteruskan. Kalau diteruskan berarti zalim. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Jadi nanti Rasulullah, semua kalian ini kata Rasulullah akan bertemu dengan Tuhanmu dan semua perbuatannya kamu akan ditanya ya, ditanya ya. Makanya tidak usah aku mengganggu, kita sudah tua, tidak usah banyak melakukan kezaliman kepada orang lain, membuat orang lain tidak enak, itu jangan, berhenti wis. Karena kita nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya wis, baik itu dalam berdagang tidak usah zalim, berbisnis, jualan, apakah itu acara, entah itu ceramah dan lain sebagainya. Itu tidak usah melakukan kezaliman, pancen niat singgung enggak. Tidak usah begitu ya, tidak usah begitu. Sama halnya dosa itu. Kalau memang singgung bingkok ini pengajian. Niat begitu, tapi tujuannya untuk apa? Mempermalukan, dosa juga. Tapi kalau niatnya untuk memperbaiki, ya tidak ada dosa. Jadi insya Allah yang ceramah atau itu yang isi pengajian, insya Allah kalau menjelaskan itu niatnya memperbaiki, bukan niat mempermalukan. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.